Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hari ini ya. Ini selamat sore, cuacanya cukup cerah karena musim memasuki musim kemarau. Nah, kali ini ada sedikit tutorial tentang memindahkan bibit dari persemaian ke polybag ya. Jadi judulnya sekarang memindahkan bibit tanaman dari semaian ke polybag. Nah, di sini saya sudah siapkan media tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, kebetulan pupuk kandangnya dari pupuk kandang kambing, kotoran kambing yang sudah jadi ya, sudah lama. Tapi yang bagus media itu dicampur dengan sekam dan warna tanah agak kuning itu ya, itu yang bagus. Jadi medianya bisa menggunakan sekam. Nah, tapi kebetulan saya menggunakan medianya dari tanah hitam dan dicampur pupuk kandang ya. Jadi komposisinya antara pupuk kandang dan tanah yaitu perbandingan 2:1 kalau saya ya. Nah, itu nanti silahkan kalau para konco-konco ingin komposisi dengan komposisi lain diperbolehkan ya, diperbolehkan ya. Artinya untuk tanaman pemindahan dari polybag ke dari persemaian ke polybag bisa hidup kalau saya, tapi kalau untuk yang lain kurang paham. Tapi sepengetahuan saya 2:1 ya. Jadi 2 pupuk kandang 1 tanah tuh ya. Jadi ini polybag yang sudah kita siapkan dan ini sudah diisi, tadi pagi sudah diisi, dan ini masih ada sisa sekitar 100 polybag ya. Nanti kita pindahkan, prosesnya ada di sana nanti proses pemindahannya. Baiklah, nggak usah berlama-lama, kalian nggak usah bertele-tele, kita ke tempat persemaian. Nah, akhirnya sampai juga di tempat proses pemindahan semaian dari bibit kakao ya. Jadi persemaian ini sudah saya semaikan sekitar 2 bulan ya, 2 bulan udah tinggi ya. Sekitar berapa ini? Hampir sekitar 40 sentian lah ya, 40 sentian. Nah, ini kenapa kok sengaja saya tebar seperti ini? Nah, ini pengalaman saya saja ya, sharing saja, karena dalam proses penyemaian biji kakao ini cepat kalau menggunakan sistem semai seperti ini ya. Terus pertanyaan, apa tidak sebaiknya langsung ke polybag ya? Mungkin bisa saja saya langsung ke polybag, tapi saya ingin tahu tingkat pertumbuhannya dari bibit kakao ini ya. Ini terus terang ini bibit kakao asli ya. Yang memang asli ya. Jadi jenisnya jenis lokal ya, jenis lokal, tapi buahnya besar ya, panjang lah ya, besar ya. Jadi bibitnya bibit lokal. Nah, untuk cara pemindahannya mungkin di video saya ada, di video short ya. Jadi dilakukan pencongkelan dari sini ya, menggunakan apa namanya, pakai golok ya, atau pakai sejenisnya, dan sisakan tanah ya, sedikit tanah supaya akarnya tidak putus ya. Jelas putus ya, jelas putus, namun tidak semuanya putus. Nah, ini kalau bisa untuk tempat persemaiannya agak tinggi, sekitar 10 sentian lah ya. 10 cm itu udah tinggi loh ya, atau 5 sampai 10 lah, 10 cm, dan diberi skam kalau bisa ya. Jadi memudahkan untuk pengambilan pada saat akan kita pindahkan ke polybag. Nah, jadi kalau sudah tinggi seperti ini baru kita pindahkan ke polybag seperti ini. Nah, cara pengisian polybag juga jangan terlalu penuh ya. Jadi sisakan 1/4-nya seperti ini, karena nanti kan ini masih kita
bongkar, nanti kita pindahkan bibit dari sini. Nanti sisa dari media ini yang ada di sini, nanti kita masukkan ke sini lagi ya, dan kita padatkan. Nah, ini kemarin sore saya lakukan pemindahan dan ini masih kelihatan agak segar. Nah, jadi dibiarkan di sini nanti sampai sekitar 1 minggu dulu ya, 1 minggu dulu, karena ini katakanlah habis pemindahan ini tanaman atau bibit ini akan mengalami namanya stres ya. Jadi jangan terburu-buru kita pindahkan ke lahan tanam, kita biarkan agar tanaman ini bisa menyesuaikan dengan media tanam yang baru, sehingga bisa melewati masa stresnya ya, karena habis dipindah ya. Dan ini juga belum, ini rencana juga mau saya pindah. Ini sekitar, kalau saya hitung kebutuhan untuk tanaman kakao setengah ini, karena ini mau saya tanam 1,5 hektar, itu sekitar saya hitung untuk ukuran 6 kali 3 kali 6 ya. Jadi larinya 3, lebarnya 6. Rencana saya kalau nggak berubah ini ada sekitar 500 atau 600 batang ya, 600 batang untuk saya tanam. Nah, ini sudah 2 hari ini, dan alhamdulillah kelihatannya sudah melewati masa stres kayaknya ya. Nah, ini ada satu yang kelihatannya stres ya. Ini kemarin untuk mainan anak saya disiram terlalu penuh airnya ini ya, dan juga dijaga untuk kelembabannya ya. Jadi jangan langsung disiram full penuh, tapi sedikit-sedikit ya, yang gunakan kalau bisa sprayer itu, sprayer kecil jazz gitu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya itu ya, tetap menjaga kelembaban daripada bibit tanaman kakao itu sendiri ya. Nah, kalau spray itu kan keluar airnya kan sedikit ya, merata ya, merata. Nah, dengan harapan bahwa kita memanipulasi air hujan. Nah, jadi nanti dikira oleh tanaman itu oh sedang musim hujan gitu lah, maksudnya memanipulasi lingkungan. Kalau kita memanipulasi lingkungan supaya oh ternyata hari ini masih hujan, nah, dikira seperti itu. Nah, kita manipulasi lingkungannya ya, seperti ini. Nanti kita pindah ya. Mungkin itu tutorial untuk pada sore hari ini. Mudah-mudahan saya berbagi informasi seperti ini ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.